Halo, Bapak Halipi dan teman-teman yang saya kasihi dan cintai. Perkenalkan, nama saya Ezra Nofrantino Wiratmoko dengan NIM 1125111087. Di video kali ini, saya akan membahas mengenai kasus pelecehan seksual di lingkungan kampus. Kasus pelecehan seksual di lingkungan kampus bukan lagi hal yang bisa dianggap sepele. Ironisnya, peristiwa seperti ini justru terjadi di institusi yang seharusnya menjadi ruang aman bagi perkembangan intelektual dan moral mahasiswa. Melalui video yang telah kita saksikan, kita dihadapkan pada realitas yang tidak nyaman, tetapi penting untuk dibahas secara kritis dan objektif. Dalam video ini, saya akan memberikan tanggapan sebagai kaum intelektual dengan menggunakan pendekatan berpikir divergen dan konvergen. Untuk memahami persoalan ini secara lebih mendalam, serta melihat dampaknya bagi korban, pelaku, dan masyarakat. Kita pahami kasus. Kasus pelecehan yang terjadi di lingkungan Universitas Indonesia menunjukkan adanya kegagalan dalam sistem perlindungan, baik secara struktural maupun kultural. Kampus yang seharusnya menjadi tempat menimba ilmu justru bisa berubah menjadi ruang yang tidak aman ketika terdapat relasi kuasa yang timpang. Misalnya, antara dosen dan mahasiswa, senior dan junior, atau bahkan antar sesama mahasiswa. Hal ini menandakan bahwa persoalan pelecehan bukan hanya masalah individu, tetapi juga masalah sistematik. Mari kita bahas melalui pikiran divergen. Dengan pendekatan berpikir divergen, kita mencoba melihat kasus ini dari berbagai sudut pandang. Yang pertama, dari sudut pandang korban. Korban pelecehan seksual seringkali mengalami tekanan yang berlapis. Tidak hanya trauma secara psikologis, tetapi juga tekanan sosial seperti rasa takut, malu, bahkan stigma dari lingkungan sekitar. Yang kedua, dari sudut pandang pelaku. Meskipun tidak dapat dibenarkan, penting untuk memahami bahwa pelaku seringkali dipengaruhi oleh faktor lingkungan, budaya patriarki, kurangnya pendidikan seksual, serta lemahnya pengawasan institusi. Yang ketiga, dari sudut pandang institusi. Universitas memiliki tanggung jawab besar dalam menciptakan lingkungan yang aman. Ketika kasus seperti ini terjadi, muncul pertanyaan, apakah kampus sudah memiliki sistem pencegahan dan penanganan yang efektif? Yang keempat, dari sudut pandang masyarakat seringkali terjebak dalam budaya victim blaming, menyalahkan korban atas apa yang terjadi. Ini adalah masalah serius yang memperburuk kondisi korban. Terdapat dampak bagi korban yang terkena kasus pelecehan seksual tersebut. Dampak bagi korban pelecehan sangat kompleks dan tidak bisa diremehkan. Secara psikologis, korban dapat mengalami trauma, kecemasan, depresi, bahkan kehilangan rasa percaya diri. Secara akademik, banyak korban mengalami penurunan prestasi.
kehilangan fokus belajar, bahkan memilih untuk berhenti kuliah. Secara sosial, korban bisa mengalami isolasi sosial karena stigma atau tekanan dari lingkungan sekitar. Dalam jangka panjang, dampak ini dapat mempengaruhi kehidupan korban secara keseluruhan. Dampak dari pelaku. Bagi pelaku, tindakan pelecehan memiliki konsekuensi serius. Secara hukum, pelaku dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan peraturan yang berlaku. Secara sosial, pelaku akan kehilangan reputasi dan kepercayaan dari lingkungan sekitar. Secara moral, tindakan ini menunjukkan kegagalan dalam memahami nilai-nilai etika dan kemanusiaan. Namun, penting juga untuk menekankan bahwa penanganan terhadap pelaku harus disertai dengan upaya edukasi dan pembinaan agar tidak terjadi lagi pengulangan di masa depan ataupun masa yang akan datang. Dampak bagi masyarakat sekitar. Menurut saya, kasus seperti ini tidak hanya berdampak bagi individu, tetapi juga pada masyarakat luas. Yang pertama, menurunnya kepercayaan terhadap institusi pendidikan. Ketika kampus tidak mampu melindungi mahasiswanya, kepercayaan publik akan menurun. Yang kedua, normalisasi kekerasan. Jika tidak ditangani dengan serius, kasus pelecehan dapat dianggap sebagai hal yang biasa. Yang ketiga, kerusakan nilai sosial. Masyarakat bisa kehilangan sensitivitas terhadap isu-isu kemanusiaan. Mari kita berpikir secara konvergen. Melalui pendekatan berpikir konvergen, kita dapat menarik kesimpulan bahwa pelecehan seksual di kampus adalah masalah serius yang membutuhkan penanganan yang serius juga. Ada beberapa cara yang sangat diperlukan. Yang pertama, kebijakan yang tegas dari institusi. Yang kedua, edukasi tentang kesadaran gender dan etika. Yang ketiga, dukungan penuh bagi korban. Yang keempat, penegakan hukum yang adil. Sebagai kaum intelektual, kita memiliki peran penting untuk tidak hanya memahami, tetapi juga mendorong perubahan. Selanjutnya, kita akan menganalisis kritis kasus ini lebih lanjut. Jika kita ingin melihat persoalan ini lebih mendalam, ada beberapa pertanyaan yang mungkin akan mendalami kasus ini. Contohnya seperti, mengapa kasus pelecehan di kampus terus berulang? Salah satu jawabannya adalah adanya budaya diam atau silence culture. Banyak korban memilih untuk tidak melapor karena takut tidak dipercaya, takut disalahkan, atau bahkan takut mendapatkan tekanan dari lingkungan akademik. Selain itu, terdapat fenomena relasi kuasa yang tidak seimbang. Dalam lingkungan kampus, posisi dosen, senior, atau pihak tertentu seringkali memiliki otoritas yang membuat korban merasa tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Hal ini menunjukkan bahwa persoalan pelecehan bukan hanya soal moral individu, tetapi juga soal struktur kekuasaan yang tidak sehat.
kritik terhadap sistem kampus. Kita juga perlu bersikap kritis terhadap institusi pendidikan itu sendiri. Apakah kampus sudah menyediakan mekanisme pelaporan yang aman dan berpihak pada korban? Apakah ada transparansi dalam penanganan kasus? Ataukah justru kasus-kasus seperti ini diselesaikan secara tertutup demi menjaga nama baik institusi? Jika kampus lebih mementingkan reputasi daripada keadilan, maka sebenarnya kampus telah gagal menjalankan fungsi moralnya. Sebagai lembaga pendidikan, kampus tidak hanya bertanggung jawab mencetak lulusan yang cerdas, tetapi juga manusia yang beretika dan berintegrasi atau berintegritas. Peran mahasiswa sebagai kaum intelektual, kita sebagai mahasiswa tidak bisa hanya menjadi penonton. Kaum intelektual memiliki tanggung jawab, yaitu untuk pertama, berani bersuara terhadap ketidakadilan. Yang kedua, membangun kesadaran kritis di lingkungan sekitar. Yang ketiga, menciptakan ruang aman bagi teman-teman yang menjadi korban. Mahasiswa bukan hanya agen perubahan secara teori, tetapi juga harus menjadi pelaku perubahan dalam praktik. Diam terhadap ketidakadilan sama saja dengan membiarkan ketidakadilan itu terus terjadi. Ada beberapa solusi strategis dan konkret menurut sudut pandang saya untuk mengatasi kasus persoalan ini. Diperlukan langkah-langkah yang konkret. Yang pertama, pembentukan Satgas Anti Kekerasan Seksual di kampus yang benar-benar independen. Yang kedua, penyediaan layanan konseling yang mudah diakses dan berpihak pada korban. Yang ketiga, edukasi wajib mengenai konsen dan etika interaksi sosial bagi seluruh mahasiswa yang baru. Keempat, penerapan sanksi tegas tanpa pandang bulu terhadap pelaku. Yang kelima, transparansi dalam setiap proses penanganan kasus. Solusi ini tidak akan berjalan tanpa komitmen bersama di seluruh elemen kampus. Refleksi sosial dan budaya. Lebih jauh lagi, kita perlu merefleksikan kondisi sosial masyarakat kita. Budaya patriarki yang masih kuat seringkali menempatkan korban sebagai pihak yang disalahkan. Banyak sekali timbul pertanyaan, seperti kenapa pakaian seperti itu? Kenapa berada di tempat tersebut? Itu adalah bentuk nyata dari victim blaming yang harus kita hentikan. Kita harus mengubah cara pandang bahwa tanggung jawab sepenuhnya ada pada pelaku, bukan korban. Perspektif hukum dan regulasi. Jika kita melihat dari perspektif hukum, Indonesia sebenarnya telah memiliki berbagai regulasi yang mengatur tentang kekerasan seksual. Namun, persoalannya bukan hanya pada ada atau tidaknya aturan, melainkan pada implementasinya. Banyak kasus yang tidak diproses secara maksimal karena, pertama, kurangnya keberanian korban untuk melapor. Yang kedua, proses
birokrasi yang rumit. Yang ketiga, minimnya perlindungan terhadap pelapor atau korban. Ini menunjukkan adanya kesenjangan antara regulasi dan realitas di lapangan. Oleh karena itu, kampus harus menjadi jembatan yang memastikan bahwa hukum benar-benar berpihak pada korban. Peran media dan teknologi. Di era digital sekarang ini, media memiliki peran yang sangat besar dalam membentuk opini publik. Kasus pelecehan yang viral seringkali mendapatkan perhatian yang sangat luas, tetapi juga beresiko untuk menimbulkan trial by public. Di satu sisi, media membantu membuka kasus yang sebelumnya tertutup. Namun, di sisi lain, jika tidak dikelola dengan baik, media juga bisa memperparah trauma kepada korban. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk bijak dalam menyikapi informasi. Yang pertama, tidak menyebarkan identitas korban. Yang kedua, tidak menghakimi tanpa fakta. Dan yang ketiga, tetap menjunjung asas keadilan. Dimensi etika dan moral. Kasus pelecehan seksual juga merupakan krisis etika. Hal ini menunjukkan bahwa pendidikan yang selama ini kita jalani mungkin terlalu fokus pada aspek akademiknya saja, tetapi kurang menekankan pada pembentukan karakter. Padahal, kecerdasan tanpa moral justru bisa menjadi berbahaya. Kita harus menanamkan beberapa nilai-nilai terhadap diri kita masing-masing. Yang pertama, rasa hormat terhadap sesama. Yang kedua, empati terhadap orang lain. Yang ketiga, tanggung jawab atas tindakan yang kita perbuat. Tanpa nilai-nilai yang saya sebutkan tadi, pendidikan kehilangan makna sejatinya. Mari kita analisis secara psikologis. Dari sudut pandang psikologis, baik korban maupun pelaku memiliki dinamika yang kompleks. Korban sering mengalami trauma yang tidak terlihat secara fisik, tetapi sangat berdampak dalam jangka panjang. Sementara itu, pelaku seringkali memiliki pola pikir yang keliru, seperti merasa memiliki kuasa atau tidak memiliki batasan. Maksud saya tidak memahami batasan. Hal ini menunjukkan pentingnya edukasi sejak dini mengenai beberapa faktor. Yang pertama, batasan diri atau personal boundaries. Yang kedua, persetujuan atau consent. Yang ketiga, serta hubungan yang sehat. Pentingnya sistem dukungan. Korban tidak bisa menghadapi masalah ini sendirian. Diperlukan sistem dukungan yang kuat, baik dari teman sebaya, keluarga, institusi kampus, maupun tenaga profesional. Karena lingkungan sportif dapat membantu korban untuk pulih dan kembali menjalani kehidupan secara normal.
Sebaliknya, lingkungan yang tidak peduli justru akan memperparah kondisi korban. Perubahan paradigma. Kita perlu mengubah paradigma dalam melihat kasus pelecehan seksual. Dari yang sebelumnya menyalahkan korban menjadi melindungi korban. Dari yang sebelumnya menutup-nutupi kasus menjadi transparansi dan keadilan. Dan dari yang sebelumnya bersikap pasif menjadi aktif mencegah. Perubahan paradigma ini adalah kunci untuk menciptakan lingkungan yang lebih aman. Peran generasi muda saat ini. Generasi muda memiliki peran strategis dalam perubahan sosial. Sebagai mahasiswa, kita adalah kelompok yang memiliki akses terhadap ilmu dan informasi. Kita harus menggunakan pengetahuan tersebut untuk yang pertama, menyebarluaskan kesadaran. Yang kedua, melawan stigma. Yang ketiga, membangun budaya yang lebih sehat. Perubahan besar selalu dimulai dari langkah yang kecil dan konsisten. Mari kita lanjutkan ke dimensi sosiologis yang lebih luas. Jika kita tarik lebih luas, kasus pelecehan seksual di kampus tidak bisa dilepaskan dari kondisi sosial masyarakat secara umum. Kampus hanyalah miniatur dari masyarakat. Apa yang terjadi di dalamnya seringkali merupakan refleksi dari nilai-nilai yang berkembang di luar. Ketika masyarakat masih mentoleransi candaan seksual yang merendahkan, ketika batasan dianggap hal yang tidak penting, maka perilaku menyimpang menjadi lebih mudah terjadi. Ini berarti solusi tidak hanya berhenti di kampus, tetapi juga harus menyentuh perubahan budaya di masyarakat luas. Mari kita kritiki normalisasi perilaku. Kita juga perlu mengkritiki fenomena normalisasi. Seringkali tindakan yang sebenarnya termasuk pelecehan dianggap sebagai candaan biasa, hal sepele, atau bahkan tradisi senioritas. Padahal justru dari hal-hal kecil seperti inilah kekerasan yang lebih besar bisa bermulai. Jika kita terus membiarkan, maka batas antara yang benar dan yang salah akan semakin kabur. Sebagai kaum intelektual, kita harus berani mengatakan bahwa yang salah tetaplah salah, meskipun dianggap biasa oleh banyak orang. Pentingnya keberanian moral. Dalam menghadapi kasus seperti ini, dibutuhkan keberanian moral. Keberanian untuk membela korban, menolak ketidakadilan, bahkan bersuara meskipun tidak populer atau tidak terdengar. Tidak semua orang berani melakukan ini. Tetapi perubahan selalu dimulai dari segelintir orang yang berani. Keberanian moral ini yang membedakan antara orang yang sekedar tahu dan orang yang benar-benar peduli. Peran kepemimpinan di setiap kampus. Pemimpin kampus memiliki peran yang sangat krusial menurut saya pribadi. Keputusan yang mereka ambil akan menentukan arah penanganan kasus tersebut. Apakah mereka berpihak pada korban? Ataukah lebih memilih melindungi nama baik institusi? Pemimpin yang baik adalah mereka yang berani mengambil sikap tegas.
meskipun itu berisiko terhadap citra jangka pendek. Karena dalam jangka panjang, kejujuran dan keadilan justru akan membangun kepercayaan yang lebih kuat. Membangun sistem pencegahan. Selain penanganan, pencegahan adalah hal yang tidak kalah penting. Beberapa langkah pencegahan yang bisa dilakukan antara lain edukasi sejak awal masa orientasi mahasiswa. Yang kedua, kampanye anti kekerasan seksual secara berkala. Yang ketiga, pelatihan bagi dosen dan staf. Yang keempat, penyediaan kanal pelaporan anonim. Pencegahan adalah investasi jangka panjang untuk menciptakan lingkungan yang sangat aman. Refleksi pribadi saya sendiri. Pada titik ini, kita juga perlu melakukan refleksi pribadi. Apakah kita pernah menertawakan candaan yang tidak pantas, mengabaikan perilaku yang sebenarnya bermasalah, atau memilih diam ketika melihat ketidakadilan? Jika jawabannya iya, maka kita juga bagian dari sistem yang perlu dirubah. Perubahan tidak hanya dimulai dari luar, tetapi juga dari dalam diri kita masing-masing. Seruan aksi nyata. Setelah memahami semua ini, pertanyaan selanjutnya adalah, apa yang bisa kita lakukan? Mulailah dari hal sederhana. Menghormati batasan orang lain, tidak menyebarkan stigma, mendukung korban, dan berani melapor jika melihat pelanggaran. Langkah kecil ini jika dilakukan bersama-sama akan menghasilkan perubahan yang sangat besar. Sebagai penegasan akhir, kasus pelecehan seksual di kampus bukanlah isu sesaat, melainkan masalah yang serius, yang membutuhkan perhatian jangka panjang. Kita tidak bisa hanya bereaksi ketika kasus muncul, tetapi harus proaktif dalam mencegahnya. Karena pada akhirnya lingkungan yang aman bukan tercipta dengan sendirinya, tetapi dibangun melalui kesadaran dan tindakan bersama. Jika kita benar-benar peduli pada masa depan pendidikan, maka kita juga harus peduli pada keamanan dan martabat setiap individu di dalamnya. Tidak ada ilmu yang lebih tinggi daripada menghargai sesama manusia, dan tidak ada perubahan tanpa keberanian untuk memulai. Sekian video tanggapan mengenai kasus pelecehan seksual di Universitas Indonesia dari saya. Terima kasih banyak.